Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, sekarang. Baik. Terima kasih semuanya. Ya, ini memang kosong barunya. Kosong ya. Ada tidak hadir sekolah? Ada, Bu. Nah, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, sebagai umat Tuhan, kita memiliki kepercayaan. Mari kita berdoa dulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Saya. Ya, silakan kalian. Mari kita berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Bapa, kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu, berdiri bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, hingga kami boleh berkumpul lagi di tempat ini untuk melaksanakan aktivitas pelajaran kita. Bapa, sebentar lagi kami akan memulaikan pelajaran kami, kiranya Tuhan bimbing dan sertai kami dari awal dan akhir. Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik, terima kasih kepada Maria. Silakan duduk. Yang tidak masuk hari ini siapa? Yang tidak masuk 3 orang yang masih terdampak banjir. Ya, Bu. Kabarnya juga kurang sehat ya. Baik, semoga teman-teman kita lekas sehat kembali dan dapat kembali sekolah ya, walaupun seperti situasi kita seperti ini. Ya, baik. Sebelum kita mulai belajar, coba dilihat apakah ruangan kita sudah bersih, apakah ada sampah atau gimana. Coba dilihat sudah bersih semua. Sudah. Baik, semangat belajar pada pagi hari ini. Semangat. Siap? Siap. Ya, masih pagi ya. Kita harus semangat dan harus memiliki semangat dan motivasi yang luar biasa. Baik, saya sebelum kita memulai ke pelajaran, saya mau mengingatkan kembali ya, pada minggu lalu kita kan sudah belajar, ya kan? Siapa yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Coba siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Bu. Ya, silakan Santina berdiri. Di minggu lalu kita membahas tentang perizinan berbasis media campuran. Kami mengamati beberapa gambar perizinan, menentukan video tentang perizinan yang akan dibuat, membuat kelompok, menyusun perencanaan pembuatan proyek, menentukan jadwal pembuatan proyek, dan menentukan jenis proyek yang akan dibuat. Ya, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Santina. Ya, benar sekali. Ya, pada minggu lalu ya kita sudah belajar ya tentang kerajinan berbasis media campuran ini. Nah, pada minggu ini, pada pertemuan yang ini kita akan nanti membuat produk. Nah, benar yang dikatakan Santina, pada minggu yang lalu kita melakukan apa? Yang pertama tadi apa tadi? Kalau ada yang mendengar, ada beberapa gambar pada saat itu yang ditampilkan, ada mengamati gambar, kemudian apa? Mengamati video apa? Iya, video apa? Iya, kerajinan tangan. Nah, saya rasa sudah tahu karena materi yang lalu sudah banyak saya jelaskan. Apalagi menyusun apa kan tadi? Menyusun rancangan. Ya, menyusun rancangan atau menentukan langkah-langkah perencanaan. Nah, di situ temanya apa? Kemudian langkah-langkah perencanaannya, jadwalnya, kemudian produk yang mau dibuat. Nah, pada minggu lalu apakah saya yang menentukan produk yang akan dibuat hari ini atau kalian? Ya, kalian. Pada saat itu saya suruh memilih. Ya, baik. Nah, nanti pada pembelajaran kali ini kita melanjutkan materi kita yang minggu lalu, yaitu hari ini kita akan membuat produk kerajinan berbasis media campuran. Baik, untuk memotivasi kita semangat dalam belajar, biar kita benar-benar siap dalam belajar. Yuk, kita lebih semangat lagi. Mau lebih semangat lagi? Mau lebih semangat lagi? Saya minta satu orang, coba kita menyanyikan lagu wajib kita dulu. Coba siapa yang biasa mimpin teman-temannya
Baik, pada pertemuan kali ini ya, Ibu akan mengingatkan kembali ya, tadi sudah kita review ya pertemuan kita pada minggu lalu. Nah, pada minggu ini kita akan membuat kerajinan berbasis media campuran yang berbahan dasar apa? Ayo hari ini. Batu, kayu, plastik. Batu, kayu, Plastik. Nah, baik. Sekarang saya mau, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mau ini dulu. Siapa yang tahu ya? Kira-kira manfaat itu apa ya? Manfaat dari kita mempelajari produk kerajinan berbasis media campuran ini. Manfaatnya apa? Siapa yang bisa jawab? Untuk apa manfaatnya? Siapa yang tahu? Kira-kira manfaatnya apa? Ayo, Santina, apa manfaatnya? Untuk sebagai hiasan, kegunaan manfaatnya atau tempat pensil, bingkai foto, dan lain-lain. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Santina. Pagi nih, yang lain lebih semangat lah. Masa yang ini apa Santina saja yang menjawab ya. Jadi pada minggu lalu pada minggu yang lalu, bukan lagi minggu lalu, beberapa minggu lalu ada tidak yang dapat ini seperti ini? Ada saya kirimkan di grup? Ada. Dibaca tidak? Ada. Oh, dibaca tapi lupa. Iya. Ya, ada saya kirimkan bahasa ajar ya. Jadi saya tidak kopikan lagi karena semuanya memiliki HP. Kemudian biasanya kita kan kalau ini kan pakai Chromebook ya. Jadi kita bisa buka di Chromebook. Jadi saya ada kirimkan bahan ajar di situ. Jadi pada hari ini saya tidak perlu berpanjang lebar lagi menjelaskan materi yang sudah saya jelaskan pada minggu lalu. Karena minggu ini kita akan praktek ya, praktek membuat produk. Nah, di sini ya, pada kerajinan berbasis media campuran, minggu lalu kan saya sudah jelaskan apa sih tujuannya. Nah, saya mau kalian membacakan kembali ya. Ya, coba satu orang bisa membacakan tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa membaca? Saya, Bu. Ya, silakan berdiri sih, Pak. Agak keras suaranya. Tujuan pembelajaran 1. Melalui model pembelajaran berbasis PJBL diharapkan peserta didik dapat membuat rancangan kebutuhan alat dan bahan serta teknik pembuatan. 2. Melalui model pembelajaran berbasis PJBL diharapkan peserta didik dapat membuat produk dari bahan logam, batu, dan atau plastik. Baik, terima kasih untuk tangan untuk Tiba. Terima kasih kepada Tiba yang sudah membacakan. Nah, inilah ya tujuan pembelajaran sama seperti minggu lalu ya, sudah dibacakan juga. Nah, di sini diharapkan nanti kalian ya sebagai peserta didik itu dapat membuat. Nah, rancangannya itu sudah minggu lalu kita buat. Nah, pada hari ini kita membuat apa? Iya, produk kerajinan. Nah, sebenarnya di sini ya masalah apa sih sebenarnya, mengapa saya mau tanya, mengapa kita harus membuat kerajinan berbasis media campuran ini? Kenapa kita tidak membuat yang lain gitu? Kenapa sih kita mau membuat hari ini? Ayo, kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Coba Pobrito, bisa enggak? Kenapa kita mau membuat kerajinan berbasis media campuran itu apa? Dikarenakan seperti sekarang kita terdampak banjir dan itu karena olah sampah kita seperti botol ya. Sekarang ini ada yang membuat kerajinan dari botol. Baik, terima kasih. Jadi jawaban Prof itu luar biasa walaupun dia sudah dijawab ya sebenarnya ya. Baik, terima kasih kepada Prof yang sudah menjawab. Kata dia bilang sekarang kita lagi terdampak banjir. Salah satunya adalah dampaknya karena penyebabnya adalah karena sampah katanya ya, sampah di mana-mana dibuang ke sungai sehingga kita banjir. Nah, dari sampah itu kita akan manfaatkan untuk membuat apa tadi, salah satu kerajinan berbasis media campuran yang kebetulan pada hari ini materi yang kita pelajari. Nah, baik, sebelum kita melangkah ke pembuatan produk ya, saya mau menjelaskan ya penilaian yang akan saya lakukan pada saat
nanti. Yang pertama penilaian sikap, ya penilaian sikap ini dinilai untuk secara individu dan juga saat mengerjakan proyek. Kemudian yang kedua itu penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini nanti saya akan nilai juga secara individu, kemudian dinilai juga secara berkelompok, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengetahuan. Nah, pada pengetahuan nanti kita akan ada soal evaluasi di terakhirnya itu, ya. Jadi saya berharap anak-anak semuanya tetap semangat, ya, tetap gembira, ya kan? Bisa? Bisa. Nah, baik. Saya tidak akan menjelaskan banyak lagi materi, tapi saya akan ini kan kemarin gambar sudah, ya, seperti pada minggu lalu. Saya mengingat kembali ini gambar adalah salah satu dari apa gambar yang pertama itu? Batu. Kemudian yang kedua? Kota pasti yang ketiga? Kayu. Ya, kayu ini siapa yang tahu namanya apa ini? Sape. Biasanya digunakan untuk apa tuh? Ya, alat musik. Siapa yang bisa buat? Itu orang Kalimantan. Ada kan kita orang Kalimantan ya. Ini asli orang Kalimantan, punya orang Kalimantan. Nah, ini nanti video akan saya tayangkan ya pada saat kita membuat produk. Nah, video ini kemarin ini kan kita pilih ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang nah ini kan kemarin saya sudah bagikan ini kan masih dibaca nggak? Saya tanya dulu. Minggu lalu saya sudah jelaskan apa itu stilasi, apa itu deformasi. Nah, sekarang saya mau mengingatkan kembali. Ada di anak-anak yang masih ingat apa itu stilasi, apa itu deformasi dari gambar yang ditayangkan. Lihat gambar saja. Nah, gambar yang pertama itu stilasi itu apa itu? Apa itu? Kerak. Iya. Kemudian dibentuk menjadi apa itu? Ya, jadi hiasan lampu. Nah, berarti stilasi ini apa? Apa kemarin stilasi? Siapa yang baca? Ayo, sampai tadi malam ada yang baca lagi nih. Setiap mau belajar, malamnya saya selalu mengingatkan, ayo anak-anak besok dipelajari. Apa stilasi? Apa? Stilasi. Oke, nanti dijawab. Itu tugasnya menjawab, ya. Ya, kemudian deformasi itu apa? Nah, kalau deformasi saya beri gambaran. Kalau stilasi ini dia kan hanya mengubah sedikit tuh. Kemarin ada enggak yang gaya apa namanya? Ayo. Pada minggu lalu, ayo. Apa? Apa? Gambar dari ini. Stilasi. Ini kan dia awalnya dari kerak, kemudian menjadi apa? Hiasan lampu. Kemudian yang berikutnya ini adalah mangkok dari keramik, tapi kemudian dia didesain ini mungkin apa? Sehingga dia berubah bentuk. Dia tidak hanya menjadi mangkok lagi, tetapi dia bisa menjadi apa? Tempat lilin misalnya, seperti itu. Nah, dari ini nanti saya minta, karena minggu lalu saya sudah jelaskan, nanti saya minta dijawab. Boleh di akhir kita pembelajaran dijawab. Apa itu stilasi, apa itu deformasi? Bisa? Ya, baik. Nah, selanjutnya, saya menjelaskan sedikit masalah kita mengambil kerajinan dari berbasis media campuran ini. Tadi berbahan dasar dari batu, apalagi plastik, apalagi kayu. Nah, kalau kita melihat, kita tinggal di Kalimantan Barat ini, khususnya di daerah Sintang, ya. Saya yakin kalian semua dari pedalaman kan? Ya, dari kampung yang banyak batu. Banyak tidak batu di daerahmu? Banyak. Kalian tahu batu itu selama ini hanya untuk apa saja? Buat jalan, Jalan, ya. Terus untuk buat rumah. Pernah tidak kalian lihat ada yang membuat kerajinan dari bahan batu? Belum. Ingat tidak zamannya dulu, tren-trennya berapa tahun yang lalu orang biasanya sampai pungut-pungut batu tuh buat cincin, apa namanya itu? Apa batu? Ya, batu aki. Nah, tapi itu adalah orang-orang dari luar. Kita dari sini tidak bisa, ya kan? Nah salah satu itu mengapa kita mau pada saat ini membuat kerajinan berbasis media campuran ini dari batu, ya, karena ini masalahnya, ya, masalahnya di daerah kita ini belum ada yang membuat ya hiasan-hiasan atau bahkan jualan. Kalau kita beli di pasar itu tidak ada.
Ya, jualan paling ulekan saja kan, ulekan cobekan. Kemudian yang paling banyak itu untuk pengecoran jalan atau pembuatan bangunan. Nah, kemudian kayu. Nah, Kalimantan ini sebenarnya luar biasa. Dulu hutannya itu luar biasa besarnya itu ya, penghasil kayu yang luar biasa besar. Tetapi karena sekarang apa? Ya, itu salah satunya. Hutan sudah gundul sehingga kita juga banjir. Nah, kayu, anak-anakku sekalian, paling tahunya selama ini kayu itu apa? Dibakar, itu masak, terus di rumah. Ya, terus apa lagi? Meja, Ya, pernah nggak kamu memanfaatkan kayu itu untuk apa? Paling tahunya kayu itu sudah jadi kalian beli. Salah satu ada kerajinan di kelas yang kita buat kemarin ya, kilat-kilat itu ya, sebenarnya itu kan berdaya nilai jual yang sangat tinggi. Nah, maka di pembelajaran pembuatan kerajinan berbasis media campuran ini kita mau mengambil dari bahan dasar kayu. Karena apa? Kayu di daerah kita belum terlalu susah untuk mendapatkannya. Nah, berikutnya plastik. Tadi sudah Pak Brito jawab. Brito menjawab penyebab dari banjir kemarin karena plastik itu dibuang ke sungai. Salah satu mungkin ya Pak Brito juga terdampak banjir. Ya benar. Selama ini kita melihat sampah-sampah plastik itu bertaburan dibuang di mana-mana, terutama di sungai. Nah, salah satu dampak yang kita rasakan pada saat ini kita mengalami banjir. Kenapa? Kenapa plastik itu dapat menyebabkan banjir? Kenapa? Ayo, pelajaran IPA itu ada apa? Apakah plastik itu bisa terurai atau bagaimana? Bisa hancur kamu kuburkan di dalam tanah atau kamu buang begitu saja bisa hancur? Beda dengan daun. Kalau daun bagus, daun itu bisa menjadikan kompos tanaman subur, tapi plastik ini sangat berdampak. Nah, salah satu dari situ tadi, mengapa kita mengambil bahan dasar dari plastik, kita akan memanfaatkan ya bahan-bahan dari plastik. Contoh pada kelas 8 tahun lalu, siapa yang membuat, saya ada melihat di kantor itu ada kerajinan dari sandal yang sungguh luar biasa bagus. Siapa yang buat tahun lalu? Saya, Bu. Iya, itu dari plastik ya. Iya, itu dari plastik, dia hanya sehingga dari sana. Tadi saya lupa bawa, tapi saya yakin kalian masih ingat ya, tahun lalu ketika kelas 8 kita membuat itu dari plastik juga. Jadi banyak hal yang kita nah, baik, sekarang ya, pada minggu lalu kan kita sudah membuat segala rencana pembuatannya, kemudian kita sudah membuatnya juga. Saya ada melihat foto dikirim kalian di grup ya, pada saat itu saya tidak masuk, tapi kalian luar biasa mempersiapkan barangnya, mengecat segala batu ya. Saya lupa menampilkan di sini foto-fotonya, saya dari grup, di grup kita ada, saya lihat kalian mengecat segala batunya ya. Berarti memang luar biasa kalian mengerjakannya sendiri, benar-benar semangat. Saya yakin ya, kamu tidak menyuruh orang tua kamu buatnya di rumah ya. Benar ya? Nah, sekarang minggu lalu kan kamu sudah bentuk kelompok ya? Berapa kelompok? 3. Ya, satu kelompoknya terdiri dari berapa orang? 5. Nah, sekarang silakan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dikeluarkan bahannya, ayo bahannya dikeluarkan. Kalau yang menggunakan untuk hitungan terminal ini ada terminal umum. Ya, silakan keluarkan barang-barangnya. Silakan, barangnya keluarkan dulu. Ya. Kelompok 2 berbahan dasar dari apa? Dari kayu. Berarti kelompok ini batu. Kelompok 3 dari apa? Dari plastik ya. Silakan kalian mulai sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati pada minggu lalu dan kita susun. Kita durasinya itu berapa? 30 menit kemarin ya? Iya, 30 menit selesai pembuatannya. Silakan dilanjutkan karena memang sudah
Lalu prosesnya juga tidak terlalu panjang lagi karena sudah sebagian di kalian susun pada minggu yang lalu. Silakan. Baik, sambil kalian mengerjakan, nanti ada lembar LKPD yang harus kalian isi. Baik, sambil kalian mengerjakan, saya akan membagikan lembar LKPD. Tolong setiap kelompok melihat ke sini dulu cara yang mengerjakan. Lihat dulu sini. Ayo kelompok satu nanti dulu lihat dulu penjelasan cara mengerjakan. Nah, nanti ini ada lembar ya. Kalian akan menuangkan ya produk yang kalian buat di situ di dalam LKPD ini. Nah, langkahnya ada di situ. Yang pertama, tuliskan. Kalian menuliskan nama anggota kelompok kamu dulu ya. Nanti di sini tulis dulu ya. Saya kelompok 1, nama 1 siapa ya. Kemudian yang berikutnya itu yang kedua, tuliskan alat dan bahan yang digunakan kamu ya. Maksudnya alat dan bahan apa saja yang kamu gunakan untuk membuat produk itu. Paham? Berikutnya, jelaskan teknik pembuatannya. Nah, kamu jelaskan teknik pembuatannya. Nah, minggu lalu kan ada ibu singgung itu, mozaik itu seperti apa, ya kan? Iya, saya rasa ingat semua. Kemudian yang berikutnya, jelaskan fungsi dari kerajinan. Nah, fungsinya itu untuk apa? Yang kamu buat itu fungsinya untuk apa? Ya, nah, ya, nggak mungkin kamu mengambil suatu produk itu tidak ada fungsinya atau kegunaannya, ya. Kemudian yang berikutnya, tuliskan langkah kerja dari proses pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Kamu tuliskan langkahnya, mulai dari kamu persiapan kemarin. Contoh, kalau kamu mengambil batu di sungai, apakah langsung kamu tempel, langsung apa? Itu ada prosesnya, ya. Seperti saya lihat di grup itu banyak sekali foto-foto yang kamu kirim di grup pada saat kamu ngecat batunya, kemudian motong sticknya, mengecat sticknya, bahkan ngumpul botol di tong sampah. Saya lihat ada fotonya di situ ya. Silakan kamu ceritakan ya. Kemudian yang berikutnya, tuliskan hambatan yang kalian rasakan dalam proses pembuatan produk kerajinan berbasis media campuran. Hambatan maksudnya itu apa saja sih kendala yang menjadi hambatan kamu dalam pembuatan. Seperti kemarin ada si siapa yang di grup, Bu, susah cari batu karena lagi banjir, Ibu. Nah, saya bilang kenapa kamu memilih batu pada saat memilih kerajinan ini kemarin airnya belum dalam, Ibu. Nah, silakan dituangkan di dalam LKPD. Paham? Paham ya. Nanti kalau tidak paham bertanya dengan saya, bukan dengan teman atau beda kelompoknya. Paham? Silakan berdiskusi. Ya, baik, ini saya bagikan ya. Silakan nanti ditulis. Ya, boleh langsung mengerjakan. Terminalnya di sana. Itu ada terminal. Ya, silakan. Ini mau dipakai. Ya, tapi saya bilang ada yang itu ada ternyata. Ini aja kayak ini apa ini? Ya ke sini. Yang menggunakan itu perlu kabel, silakan di belakang kalau tidak perlu pakai tembak ya. Itu ada belakang, ada colokan itu. Silakan dipakai. Iya, silakan. Ayo agak ini ya, karena durasi waktunya cuma 30 mah. Oke. Nanti setelah itu kamu akan presentasi.
Lengkap semua alatnya di bawah. Ada di sini juga ditulis. Ini cantik, keren ya fotonya ya. Ini foto kemarin yang minggu lalu ya. Ya, Bu. Mantap. Ya, keren ya. Walaupun ibu nggak mengawasi ya. Ya, Bu. Ada tuh ibu di belakang. Ya, bagus. Pakai apa kalian ngecatnya tuh? Pakai akrilik. Akrilik. Ya, Bu. Tapi nggak nyuri kan akriliknya kan? Enggak, Bu. Sambil ngomong di kelompoknya juga nggak apa-apa, jangan berdiam terus. Ya, Bu. Cari pakai. Pakai lem kan, hanya pakai
Ada bibit kan stok namanya. Ini Ada yang sudah selesai? Ya, baik. itu apa?
Mana? Yang kecil-kecil kemarin? Iya, enggak, kau nggak penting ya? Iya, Ada. itu jadi gini kan? Ada ya. Bukan tidak bisa bikin puasa, kalau melihat itu sih engine dari baterai dari gede. Biar boxnya. Coba cari yang kecil satu lagi. Gimana kelompoknya? Kelompoknya? Lalu ditulis ya. Dibaca. Kelompok 1 sudah selesai? Masih sudah jatuh tuh. Bisa, mau nempel di sini. Ya, tangan dari sini. Jadi dia dari sini itu buat dari luar. Ini
Ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Nah, kita mau presentasi. Ini namanya apa ya? Ya, simulasi warna. Nih. Oh, ini mau. Yang kamu sini kita ya. Kita tahu gini. Gimana kita gini? Ini kan? Nanti biasanya kalau kalian ngerjakan ada gambaran dan ya tidak ya tulis Masa malam ini ada. Ini kan. ya Nah, itu yang atasnya. ini ada baik, kelompok 2 sudah selesai ya? Ya, ya. Silakan barang-barangnya dirapikan kembali, lain-lainnya tadi yang dibuka dan colokan yang ditaruh. Masih di tempat duduknya ya. Ya, nanti kita sebentar lagi presentasi. Ayo cepat sedikit yang kelompok yang belum. Ya, nanti kita akan mempresentasikan hasil dari produk yang kamu buat.
Ya, tambahin ya. Berdiri kan. Kelompok yang sudah silakan sampah-sampahnya jangan ada sampah ya. Kemudian dipungut semuanya dimasukkan dalam plastik dalam keadaan bersih. Kalau kamu dari tadi datang dalam keadaan bersih, nah nanti selesainya juga harus bersih. Ya. Susah coba. Apa yang ini baik, yang sudah selesai, silakan mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil produk yang kalian buat di kelompoknya. Ya, jadi nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil produknya. Masih duduk di tempat duduknya ya, belum kembali ke tempat duduk nanti. Masih duduk di tempat. Baik, kelompok 2 sudah. Kelompok yang di kelompok 3 udah. Sudah. Oke, coba sedikit. Udah cuma. Sudah? Baik. Tadi saya lihat kelompok yang paling duluan ini kelompok 2 ya. Ya. Nanti silakan kelompok 2 untuk mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil produknya. Nanti per kelompok maju ke depan sambil produknya itu dibawa ya. Nanti dibawa depan, kemudian kamu presentasikan ya. Bisa kamu jelaskan berdasarkan RKPD yang kamu isi. Ya, bisa ya? Ya, baik. Bisa kita mulai sekarang. Silakan dari kelompok 2 maju dulu ke depan mempresentasikan hasil ininya. Lihat saja. Ya. Ya, silakan. Baik, silakan untuk kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 1 itu nanti boleh menanggapi, ya boleh menanggapi dan memberikan masukan kepada kelompok 2 yang sudah selesai membuat kerajinan dari bahan dasar kayu. Nah, mereka di sini menggunakan stick es krim, ya. Mereka menggunakan stick es krim yang buat mereka
demikian unik ya. Dan silakan dari kelompok yang lain silakan mendengarkan nanti menanggapi ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang produk yang kami buat. Sebelumnya kami akan menampilkan yel-yel kami. Kelompok 2, semangat. Bahan dasar yang kami gunakan yaitu kayu, stik es krim. Alat dan bahan yang kami gunakan: botol, gunting, garis, double tip, pita, stik es krim, lem tembak, dan cutter. Teknik pembuatannya: stik es krim diwarnai terlebih dahulu. Yang kedua, tempelkan botol yang sudah dilem, hias dengan pita. Langkah kerja: potong botol sesuai ukuran yang diinginkan dan potong stik sesuai yang diinginkan. Hambatan yang kami alami, kami menempelkan stiknya lumayan lama, dan fungsi produk yang kami buat itu untuk menyimpan pensil, penggaris, dan sisir. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Agak persoalannya ya. Izin bertanya. Suaranya kuat. Selain tempat pensil, apakah stik es krim bisa dibuat kerajinan yang lain? Bisa. Selain tempat pensil, stik es krim juga bisa dibuat untuk kotak tisu, hiasan dinding, dan hiasan meja. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah bertanya. Apakah masih ada pertanyaan? Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 2 yang sudah menampilkan hasil karyanya ya dari bahan dasar kayu. Mereka membuat stik es krim yang digunakan untuk tempat pensil. Baik, berikutnya saya persilakan untuk kelompok 1. Yuk, silakan kelompok 1. Agak kesini kali ya, biar kedengaran ya. Agak kesini, agak tempat sini. Ya, silakan kelompok 1. Begini kan kerajinannya begini kan? Ya, kelihatan. Ya, itu. Ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami dari kelompok 1 akan berpresentasi. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan menampilkan yel-yel kami. 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Sayang dengan kelompok 1. Siang jadi pemenang, malam jadi pemenang. Siapa kita? Yes, yes, yes. Kami akan menjelaskan tentang teknik kami, yaitu dari alat dan bahan: lem tembak, kardus, batu, penggaris, gunting, pisau, pulpen, palet dan kuas. Jumlah batu 67 biji. Teknik pembuatan adalah teknik mengejar. Fungsi: langkah kerja: dengan cat akrilik, batunya dikasih warna, kardusnya digunting dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm. Mengecat batu dengan menjemurnya. Menempelkan batu ke permukaan kardus yang sudah disiapkan dan dilem. Hambatan: pada saat mengumpulkan batu, kami tidak bisa mengambil batu dari dalam air karena kota Sintang dilanda banjir, sehingga kami mengumpulkan batu dari bahan proyek atau bangunan. Sekian penjelasan dari kami. Silakan kalau yang mau bertanya dipersilakan. Mengapa kalian memilih batu untuk membuat kerajinan atau proyek kalian? Kami memilih batu untuk menjadi kerajinan karena di sini kami belum bisa menemukan orang yang bisa menjadikan batu sebagai sebuah kerajinan atau hiasan dan bingkai foto. Gimana dari
penjelasan kami. Apakah sudah puas? Sudah. Silakan yang mau bertanya lagi dipersilakan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Ya biasa dari kelompok 1 ya. Ya, jadi mereka punya hambatan katanya tidak bisa mengumpulkan batu dari sungai ya. Padahal batu di sungai itu banyak yang bagus-bagus. Ya, baik, terima kasih. Itu fotonya tadi tidak dikomentari ya. Itu fotonya tadi foto pada saat minggu lalu membuat menyusun rencana ya. Iya, luar biasa, mantap, kreativitas sekali untuk kelompok 1. Fotonya ternyata diambil fotonya sudah nampak semua ya kelompok-kelompoknya minggu lalu ya. Ya, luar biasa kalian ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk itu ya. Baik, kelompok berikutnya adalah kelompok yang terakhir, kelompok 3 ya. Kita silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan keyakinan yang telah kami buat pada hari ini. Sebelumnya kami memberikan nilai kami terlebih dahulu. Kelompok 3, yes. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat kerajinan kami adalah Botol minuman, sedotan es, cutter, gunting, penggaris, double tip, pita. teknik pembuatan yang kami gunakan adalah menempel dan memotong. Fungsi Sebagai tempat pensil, penggaris, dan juga Langkah kerja yang kami gunakan adalah memotong botol, menempel, mengukur botol dan sedotan, menggunting. Botol ditempelkan double tip. Sekarang sedotan ditempelkan ke botol. Hambatan botolnya tidak rata, jadi ke depannya kami harus mencari botol yang lebih bagus dan rata. Sekian, terima kasih presentasi kami hari ini. Apakah ada tanggapan? Ayo, agak kuat suaranya biar kedengaran. apakah plastik yang dipadukan dengan sedotan bisa dibuat dengan berbagai ukuran? Bisa, karena botol minuman memiliki berbagai ukuran, ada yang kecil, besar, dan juga sedang. Namun di sini kelompok kami memilih untuk membuat dengan ukuran yang besar. Apabila ingin membuat dengan ukuran yang lain juga tentu bisa. Puas? Puas, sangat puas. Terima kasih. Apakah masih ada? Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Tadi dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dari produknya ya. Sungguh sudah luar biasa ya, dengan keterbatasan mungkin waktu juga situasi kita, tapi kalian sudah luar biasa menampilkan yang terbaik ya. Sudah luar biasa bagus semua ya. Baik, sebagai bahan evaluasi kita ya, dari tadi kita kan sudah mulai melaksanakan ya, sudah membuat secara berkelompok, kemudian berdiskusi menyelesaikannya, bagaimana kerjasamanya, kemudian kalian mempresentasikan seperti apa. Nah, selanjutnya saya mau bertanya ya, kita sama-sama mengevaluasi dari awal kita, kalau bisa dari awal perencanaan kita menyusun dari rencana proyek ini ya. Nah, apa saja sih hambatan yang kamu rasakan ya, kemudian apa saja yang kamu rasakan
hambatan di dalam menyelesaikan produk itu. Kalau tadi kan dari masing-masing kelompok itu ada semua sudah memiliki hambatan sudah disampaikan, tapi saya maunya di sini secara keseluruhan, ya, dari mulai kamu menyiapkan bahannya, kemudian sampai membuat produknya, apa hambatan yang kamu rasakan, kemudian hambatan itu seperti apa untuk mengatasinya. Nah, kemudian, nanti sebagai refleksi kamu, perasaan kamu seperti apa sih dengan menggunakan kita menggunakan pembelajaran PCBM ini membuat produk itu, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu mengantuk? Apakah kamu senang? Nah, nanti saya minta ya berpikir dulu sebentar saja, beberapa detik berpikir, nanti saya persilakan siapa yang mau menjawab ya untuk mengevaluasi kegiatan kita dalam mengerjakan proyek ini. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, silakan. Agak kos suaranya. Saya sangat senang karena bisa ikut JBL ini karena kami tidak mengantuk. Kami lebih semangat dan lebih giat untuk memberikan kerajinan dan bisa membuat kerajinan dari berbagai bahan campuran. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk selanjutnya. Ya, Katina bilang tadi dia senang karena yang pertama katanya tidak mengantuk. Ya, pasti ya di dalam bekerja kelompok itu kan bisa sambil berbicara. Ya, jadi tidak menonton, hanya mendengarkan penjelasan guru. Kemudian tadi bisa membuat produk ya bersama-sama dengan teman. Karena mungkin kalau membuat sendiri yang pertama untuk menghilangkan rasa malas itu pasti susah ya. Ya, mungkin kalau kita menonton YouTube, oh gampang membuat ini, ternyata dipraktekkan sendiri susah. Dan ada juga di dalam kelompok yang memang ternyata tadi hambatannya. Jadi ya, walaupun mereka berusaha payah dengan botol yang tidak rata. Nah, salah satu yang perlu kita garis bawahi berarti dengan menggunakan pembelajaran PJBL ini, kemudian kalian membuat produk ini, yang pertama kamu tahu bahwa kalau selama ini kerajinan yang kita tahu, kita membeli kerajinan yang sudah dibuat orang. Nah, hari ini kamu sudah membuat produk itu dan terjawablah ya, mengapa kita tadi ingin membuat kerajinan berbasis media campuran yang berbahan dasar batu, kayu, plastik. Salah satunya tadi ada dari kelompok, dari kelompok 1 ya, yang menjelaskan kenapa ada pertanyaan kenapa kalian menggunakan dari batu. Itu sudah terjawab karena apa? Di daerah kita ini khususnya di Kabupaten Sintang ini, atau kita lihat di pasar-pasar, belum ada ya yang menjual bingkai foto itu dari batu. Nah, kedepannya kita bisa mengembangkan itu. Nah, salah satunya kalau kita di sekolah itu setiap tahun itu ada pameran. Ya, seperti tahun lalu karena kebetulan saya ikut menjaga di stand pameran itu masyarakat itu banyak tertarik dengan kerajinan anak. Ya, terutama dari stick-stick itu banyak laku. Karena waktu itu saya menjaganya itu dalam waktu setengah jam itu bisa 50 kerajinan yang laku dibeli orang. Itu sudah luar biasa. Nah, itulah dia mengapa di dalam ini masalah yang mau kita selesaikan, mengapa kita membuat kerajinan berbasis media campuran itu, ya salah satu itu tadi ya, kita memberdayakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu. Baik, terima kasih ya untuk kelompok 1, kemudian semuanya kelompok lain, kemudian yang sudah memberikan evaluasi ya. Atau ada lagi yang mau mengevaluasi dari kegiatan ini? Tidak ada ya, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada berarti saya akan memberikan apa ya, saya akan semuanya bagus ya, setiap kelompok itu semuanya bagus, tapi ada yang paling ya cepat mengerjakan ya, kemudian kerjasamanya sudah luar biasa pada saat presentasi, karena saya menilai juga ya. Nah, jadi nanti jangan berkecil hati, oh ya ibu masa kami nggak dikasih bu ya, tapi semuanya bagus ya. Baik, saya akan memberikan feedback ya, atau penghargaan kepada kelompok yang paling tercepat menyelesaikan hasil karya tangannya. Kemudian saya akan memberikan sesuatu, tapi jangan dianggap oh itu hanya segitu baratnya, tetapi kalian lihatlah maknanya. Baik,
saya berikan di sini kepada kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Maju. Ya. Apa ya? Maju, satu orang. Nah. Baik. Siapa yang suka ini? Semuanya. Iya. Kan kalau ibu ngajar kayaknya sering dikasih ya. Iya. Nah, ini saya berikan kepada kelompok 2 ya, yang mereka paling tercepat mengerjakan saya lihat ya, luar biasa ya, sudah luar biasa. Ini saya berikan ya. Nanti dibagi kelompoknya ya. Terima kasih ya. Selamat ya. Tepuk tangan. Ya baik. Selanjutnya kerja tugas kelompoknya, kemudian pembuatan proyek sudah selesai. Selanjutnya kembali ke tempat duduk semula ya, yang rapi ya. Silakan dibawa kerajinannya ya, dibawa dulu. Atau boleh di sini dikumpulkan kerajinannya, diletakkan di sini sama LKPD-nya. Letakkan LKPD, letakkan di sini sesuai kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. LKPD-nya ditempat di bawah di lembarnya ya. Ya, silakan ya. Sudah, bangkunya dirapikan kembali. Dirapikan kembali bangkunya. Sudah duduk di tempat duduknya? Bu. Ya. Selanjutnya saya dan anak-anak semuanya ya. Nah, yang hebat ya. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita ya, dari minggu lalu kita menyusun perencanaan, bahkan membuat segala proyeknya. Sampai hari ini proyeknya sudah jadi, puji Tuhan ya, sudah selesai. Inilah hasilnya ya. Depannya saya harap tidak sampai di sini tapi terus kembangkan ya, paham? Nah, untuk mengakhiri ya pembelajaran kita, saya minta kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita, bukan hanya menyimpulkan yang proyek saja, tapi menyimpulkan pembelajaran kita tentang kerajinan berbasis media campuran. Nah, coba saya minta siapa yang bisa dan berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba siapa? Ibu. Ya, silakan Sera. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah kerajinan berbasis media campuran dan dapat menjadikan sebuah hasil karya dan dapat diolah menjadi unik serta memiliki nilai guna. Iya, tepuk tangan. Ya, luar biasa ya. Jadi dengan kita belajar kerajinan berbasis media campuran ini, salah satu yang kita ambil tadi hanya 3 bahan dasar, yaitu batu, kayu, dan plastik. Yang kita belum bisa adakan adalah logam dan keramik. Nah, itu tadi katanya bisa menciptakan kreativitas, kemudian menghasilkan karya yang inovatif dan berdaya guna. Berdaya guna di sini apa maksudnya? Salah satu tadi sampah plastik dari botol yang sudah dibuang orang selama ini, kamu pungut, ternyata bisa apa digunakan untuk apa ini? Untuk tempat pensil. Nah, sama halnya batu. Selama ini batu, kalau kita lihat batu di jalan ini, batunya sungguh luar biasa. Mungkin kalau kita bisa memungut batu yang dari sungai, warnanya memang benar alami ya. Tapi ini kan memang kelencat ya, tidak apa-apa. Kalian punya kreativitas ya, bisa ditingkatkan. Nah, salah itulah dia kesimpulannya. Sama tadi seperti di awal tadi saya katakan ada stilasi dan deformasi ya. Nah, itu tadi kan itu merubah gaya bentuknya, merubah sedikit gayanya dari misalnya kertas tadi bisa berubah menjadi hiasan bambu. Kemudian kalau yang deformasi itu dia sudah berubah total dari bentuknya, tetapi dia masih bisa digunakan. Dalam arti apa? Masih dalam digunakan untuk tempat misalnya hiasan tempat di misalnya contoh tadi ada gambar mangkok yang di keramik itu. Nah, baik. Kemudian saya mau ada revisi ya. Nah, untuk revisi kita saya minta, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Siapa yang mau jawab?
Ya, sangat menyenangkan karena kami dapat membuat sebuah produk kerajinan dengan ide dan kreativitas yang kami miliki. Ya, baik, tepuk tangan untuk. Kemudian, satu lagi, hal apa yang paling menyenangkan dalam pembelajaran PJBL ini? Ibu, Ya, silakan Esti. hal yang paling menyenangkan adalah saat kami membuat produk kerajinan bersama di dalam kelompok. Kami saling menuangkan ide, berdiskusi untuk menyelesaikan kerajinan yang kami kerjakan. Gimana kalau pada saat buatnya ngantuk enggak? Nah, Ya, intinya enggak ngantuk ya? Ngantuk. Ya, baik, terima kasih luar biasa kalian sudah memberikan kesimpulan, kemudian refleksi. Ya, baik. Untuk mengetahui ya kemampuan menguji dari daya serap kamu dari pembelajaran ini, saya mau melihat menguji kompetensi kalian sampai di mana ya, daya serap yang kalian ingat ya dari penjelasan materi yang saya jelaskan, kemudian kalian membuat produk. Nah, selanjutnya saya akan memberikan proses. Nah, proses ini silakan satu orang mengambil HP di belakang, nanti dibagikan HP-nya, ambil tempatnya. Ya, silakan Santina ambil HP-nya, nanti kerjakan soal yang ada. Saya sudah bagikan di grup kita, linknya saya sudah bagikan. Nah, silakan. Itu ada linknya, silakan ya HP-nya boleh dinyalakan. Ada yang tidak bawa HP? Yang tidak bawa HP berarti menggunakan Chromebook. Ada? Oh ya, baik semua. Ada semua paketnya? Ada. Ya, baik. Terima kasih. Ya, silakan yang sudah, silakan HP-nya dinyalakan. Linknya ada, saya kirim di grup atau ada di depan. Ya, silakan. Saya kasih waktu, ya. 10 menit, udah lama, 10 menit. Silakan kerjakan. Soalnya tidak banyak, hanya 3 soal. Ya, silakan dikerjakan masing-masing, tidak bekerja sama. Karena ini bukan berkelompok lagi. Ya, silakan. Ada yang tidak bisa terbuka? Kenapa kamu menurut Rizky? Ayo yang sudah silakan kerjakan masing-masing. Ada yang tidak terbuka? Kalau yang tidak bisa berarti harus menggunakan ini. Bisa semua? Satu. Ya, silakan dijawab.
Kerjakan sendiri ya. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai jangan lupa klik kirim. Ya, yang sudah selesai silakan klik kirim ya. Sudah? Sudah selesai ya, silakan diklik kirim. Kalau yang sudah klik kirim, silakan HP-nya dimatikan, dimasukkan dalam tas kembali. Yang sudah, HP-nya dimasukkan dalam tas dulu. Nanti. Silakan. Sudah? Sudah ya? Sudah? Klik kirim, klik kirim. Sudah? Klik kirim. Sudah? Yang sudah HP-nya dimasukkan dulu, kita mau mengakhiri. Sudah, jangan lupa klik kirim. Nanti tidak bisa menilainya. Sudah, Yogi sudah? Sudah, sudah. Ayo, 1 menit lagi. Sudah ya? Sudah. Klik kirim aja, sudah. Yang ini udah mau nih? Sudah klik kirim semua kan? Pastikan dulu sudah. Sudah, kirim saja. Paling gampang kalau itu kan sudah semua. Sudah Irwan? Sudah ya? Baik, pembelajaran kita cukup sampai di sini karena waktunya sudah berakhir. Ya, saya akan menginformasikan untuk pembelajaran karena ini kelas 9. Karena kalian Februari itu harus sudah ujian praktek. Nah, nanti minggu depan pembelajaran prakarya di minggu depan itu kita akan mempersiapkan untuk ujian praktek per individu, tidak per kelompok ya, per individu. Ya, nanti kita itu ya. Jadi saya harapkan itu pembelajaran kita untuk prakarya yang minggu berikutnya. Baik, ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, saya berharap kalian tetap semangat belajar ya. Jangan lupa ya
kalian sudah mendekati mau ujian, ya terus semangat belajar, ya jangan kalah sekolah. Kemudian teman-teman kita ya yang masih 3 orang ya yang tidak sekolah ya, 3 orang yang tidak sekolah, nanti tolong informasikan ya pembelajaran yang mereka tidak bisa ikuti ya. Semoga mereka juga cepat sehat, cepat pulih, cepat bergabung dengan kita kembali untuk sekolah. Jangan lupa ya belajar, kemudian mencari informasi-informasi yang lebih penting, baik melalui berita-berita ya, banyak sekali sekarang ya. Kamu tidak bisa hanya mengandalkan dari guru saja, tetapi bisa lewat YouTube, bisa lewat apa ya, banyak pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, baik, ada pertanyaan? Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran prakarya pada minggu ini, pada hari ini ya, kerajinan berbasis media campuran Ibu cukupkan sampai di sini ya. Setelah ini nanti pas ya jam istirahat ya, ada yang sudah merasa busuk istirahat ya, habis ini istirahat. Baik, saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, tetap sehat ya. Baik, sebelum itu saya mau dulu berdiri dulu. Ayo coba satu orang lihat mana sebelum masuk ke ya. Ayo coba satu orang pimpin ini. Si Sati nak pimpin ini aja, tepuk PPK saja ya. Semangat ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, kolaboratif, integritas. Baik, silakan duduk ya. Nah, selanjutnya silakan boleh istirahat biar tertib. Dari mana dulu ya? Ayo, dari mana dulu ya? Keluar ya. Ayo, ayo dari ini, dari sisi ya. Yang bajunya rapi, 2. Ayo, silakan keluar. HP ini juga roti, kurang lagi.